Kita bersyukur pagi ini kita semua ada sebagaimana kita ada. Walaupun memang tidak mudah kita harus menjalani hari-hari hidup. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa kita masih punya Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, kita masih punya Tuhan. Haleluya. Lihat mukanya, lihat wajahnya lalu bilang, kita masih punya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau supaya semua bisa dengan antusias dan dengan sukacita menerima firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu bisa mengubah kita. Firman Tuhan itu menjadi terang, menjadi pelita. Supaya kaki kita tidak bisa terantuk sekalipun kita ada di dalam dunia yang penuh kesulitan. Dunia yang penuh dengan kegelapan karena dosa. Tetapi firman Allah akan terus menerangi jalan-jalan hidup kita. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat hebat. Di sepanjang sejarah Alkitab, bahkan di sepanjang sejarah dunia ini kita bisa melihat bahwa sampai hari ini orang masih terus berbicara tentang dia. Kita akan belajar dari sosok pribadi Abraham. Kejadian pasal 13 ayat 18. Haleluya. Semua buka Alkitab, saudara. Teks kita, teks acuan kita, Kejadian pasal 13 ayat yang ke-18. Haleluya. Semua sudah dapat? Kita akan baca ayat ini, satu ayat saja ya, secara bersama-sama. Kejadian 13 ayat 18. 1-3. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Sekali lagi, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara dengan satu tema, yaitu jadilah orang percaya yang terus membangun mezbah. Jadilah orang percaya yang terus membangun mezbah. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya, atau orang selalu menyebutnya sebagai bapa segala orang beriman. Dari sekian banyak orang di zamannya, ia menjadi orang yang terpanggil dan terpilih untuk menggenapi janji Allah di dalam kehidupan umat manusia. Bagi orang Yahudi, Abraham adalah bapa leluhur mereka dan bahkan bapa termasyhur dari banyak bangsa. Dapat juga kita temukan di dalam Ibrani pasal 11 yang dicatat banyak sekali saksi-saksi iman. Salah satunya adalah Abraham. Dia adalah tokoh iman yang paling hebat, yang sampai hari ini orang masih tetap berbicara tentang Bapa Abraham. Kalau kita dengar Bapa Abraham, anak-anak sekolah minggu pasti tidak akan terasa asing lagi. Karena sejak kita ada di sekolah minggu, kita sudah dengar cerita tentang Bapa Abraham. Bahkan ada satu pujian yang mengatakan, Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak luar biasa. Walaupun pada awalnya kita lihat bahwa seakan-akan tidak percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Bahwa keturunan Abraham seperti pasir di laut, bintang-bintang di langit. Tetapi sampai Abraham dijuluki sebagai bapa segala orang beriman. Karena Abraham percaya akan janji-janji Tuhan. Amin. Jadilah orang percaya yang terus membangun mezbah. Iman dan ketaatan Abraham adalah buah ketekunannya beribadah kepada Tuhan. Bukti bahwa ia tekun beribadah dan memiliki persekutuan karib dengan Tuhan adalah mezbah yang dibangunnya.
Kalau kita lihat ketika Abraham dipanggil keluar menuju kepada tempat yang telah disediakan Allah, bukan langsung menuju ke tempat yang disediakan Allah. Tetapi firman Allah berkata, dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan bukan hanya sebatas Abraham pindah dari satu tempat ke tempat lain dan membangun kemah di situ. Tetapi jelas firman Allah berkata, di setiap tempat di mana dia berkemah, di situ selalu dibangun mezbah. Selalu dibangun mezbah. Mezbah berbicara tentang ibadah. Artinya bahwa Abraham menghormati Tuhan. Karena di atas mezbah ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak hanya satu. Ingat ini. Tidak hanya satu mezbah yang dibangun. Tetapi ada 4 mezbah yang dibangun. Yang akan kita belajar pagi hari ini. Mezbah yang pertama yang dibangun oleh Abraham adalah mezbah di dekat Sikem. Kalau kita baca Kejadian pasal 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, firman Allah berkata begini. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon-pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mezbah yang pertama yang dibangun oleh Abraham yaitu mezbah di dekat Sikem. Kata Sikem kalau saya catat di sini, saya belajar dan saya ikuti. Pengertian dari Sikem adalah bahu. Membuktikan bahwa Abraham telah menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Abraham menyerahkan segala permasalahannya dan beban hidupnya diletakkan di bahunya Tuhan. Dengan kata lain tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan dari kekuatannya sendiri. Tetapi Abraham selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita berbicara tentang bahu, di atas bahu ini pasti ada beban. Siapa di sini yang berjalan tidak pernah ada beban dalam hidupnya? Kita semua pasti ada punya beban. Tetapi ingat, jangan pernah lupa. Ketika kita serahkan semua beban kita kepada Tuhan, maka pasti Tuhanlah yang mengambil alih. Mungkin hari ini engkau merasa engkau seperti telur di ujung tanduk. Tidak ada pengharapan. Tidak ada jalan keluar. Semua orang tidak peduli. Mungkin keluargamu sendiri menentang engkau. Tetapi ingat, ketika engkau belajar untuk terus membangun mezbah Tuhan, di sana ada kekuatan yang terbesar dalam hidup saudara. Jangan lupa membangun mezbah. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Abraham menghormati, dia menghargai Tuhan di dalam hidupnya yang telah memanggil dia keluar menuju kepada satu tempat yang telah disediakan oleh Tuhan sendiri. Dia tahu itu tidak mudah. Saudara, kalau belajar tentang Abraham, diuji dengan hebat. Apakah ini memang benar-benar harus terjadi? Dia akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunannya akan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Apakah itu bisa dia gapai? Tetapi Abraham tetap percaya. Dia menghormati bahwa suara Tuhan adalah suara yang tertinggi. Amin. Saudara, kalau Tuhan punya suara tertinggi dalam hidup kita, tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan kita. Karena kita mendengar suara Allah yang tertinggi. Suara-suara dunia, suara-suara sumbang yang bisa menggetarkan iman. Yang bisa membuat banyak orang bingung. Tetapi suara Allah yang tertinggi, dia berbicara selalu tepat. Ingat ini baik.
Tuhan selalu berbicara tepat. Abraham membangun mezbah yang pertama, yaitu di Sikem. Yang kedua, Abraham membangun mezbah dekat Betel. Kalau kita baca Kejadian pasal 12 ayat 8. Firman Allah berkata, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia memberikan di situ atau mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Mezbah yang kedua dibangun oleh Abraham di dekat Betel. Betel berbicara tentang rumah Tuhan. Abraham sangat menghormati rumah Tuhan, tempat di mana ia hadir. Setiap orang yang menghormati Tuhan pasti akan diberkati secara luar biasa. Orang yang menghargai bait Allah, orang yang menghormati rumah Tuhan, orang yang selalu memberikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya, dia percaya di mana di dalam hadirat Tuhan, di bait Allah itu Allah hadir. Kita percaya pagi ini saudara, di sini Tuhan ada dengan kita. Kita tidak bisa melihat dia dengan mata jasmani kita, tetapi mata iman kita percaya bahwa Allah itu selalu hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam persekutuan, di dalam rumahnya, di dalam baitnya yang kudus, Tuhan selalu hadir. Dan Abraham percaya, sampai dimanapun dia pergi, dia tetap yakin bahwa di situ Tuhan selalu hadir. Dia menghormati Tuhan, menghormati rumah Tuhan, menghormati bait Allah yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar menghormati Tuhan. Amin. Tuhan hadir di baitnya yang kudus. Kalau Tuhan hadir, berarti mari kita tahu persis dia itu Allah yang maha hadir, dan kita menghargai, kita menghormati dia walaupun kita tidak melihat dia dengan mata kita secara telanjang ini. Namun ketika kita menyembah dia, kita merasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Haleluya. Saya teringat ketika 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tuhan memberkati kehadiran Tuhan. Kita menghormati kehadiran Tuhan. Di situ kita diberkati. Amin. Diberkati, kita diberkati ketika kita menghargai kehadiran Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan selalu hadir, bukan saja di masa-masa ketika kita senang, tetapi Tuhan juga hadir ketika di masa-masa yang sulit. Dan kita harus yakin itu, bahwa ketika mungkin orang seperti meninggalkan saudara, tetapi saudara yakin bahwa Tuhan ada menyertai saudara. Kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadiran Tuhan selalu ada buat semua orang yang berseru, memanggil, berseru kepada dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan menjawab kita. Haleluya. Tuhan pasti akan menjawab kita. Oleh sebab itu mari kita menghargai, menghormati Tuhan. Mezbah di dekat Betel. Kemudian yang ketiga, saya akan cepat ya. Mezbah yang ketiga, mezbah di Hebron. Kalau kita baca Kejadian pasal 13 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara ikuti ini. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Membangun kemahnya, membangun tempat dia berdiam. Tetapi Abraham tidak pernah lupa untuk membangun mezbah. Mezbah yang ketiga, yaitu mezbah di Hebron. Kata Hebron berarti damai sejahtera. Ketika keluar dari negerinya,
Abraham tidak hanya membawa keluarga, tetapi juga membawa Lot keponakannya. Sehingga Lot pun merasakan dampaknya, turut diberkati. Karena kekayaannya yang melimpah, mereka harus berpisah. Kalau kita baca di dalam firman Allah kitab Kejadian, kita menemukan di sana ketika Lot bersama-sama dengan Abraham, mereka juga harus berpisah. Tetapi di sini kita melihat bahwa Lot bisa melihat sesuatu yang sangat luar biasa di dalam diri Abraham. Dia selalu mendapatkan damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera hanya kita temukan dalam Yesus, dalam Tuhan kita. Ketika kita belajar untuk terus membangun mezbah, di sana ada damai sejahtera. Amin. Terus membangun mezbah. Terus membangun mezbah. Kalau rumah tangga yang terus membangun mezbah, pribadi lepas pribadi membangun mezbah, pelayan-pelayan Tuhan membangun mezbah, maka kita punya benteng yang paling kuat. Kita di-cover oleh kuasa Tuhan yang selalu melindungi kita. Damai sejahtera yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini, hanya bisa kita dapat di dalam Tuhan kita. Oleh sebab itu terus bangun mezbah. Kalau kita tidak bangun mezbah, iblis akan datang memporak-porandakan hidup kita. Iblis akan datang memporak-porandakan rumah tangga kita. Iblis akan datang memporak-porandakan persekutuan kita. Iblis akan datang untuk menghancurkan hidup kita kalau kita tidak membangun mezbah. Karena kalau kita punya damai sejahtera itu kekuatan. Sukacita itu kekuatan kita. Hanya bisa kita dapat ketika kita ada di hadirat Tuhan. Kita membangun mezbah. Tantangan boleh datang. Segala macam hal di dunia ini boleh datang. Tetapi jangan lupa, kita sudah belajar untuk membangun mezbah. Di sana kita punya kekuatan, yaitu damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu tidak saudara dapatkan di toko. Beli damai sejahtera dulu ya, 1, 2, 3, tidak ada. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu terus ada dalam hadirat Tuhan. Membangun mezbah, punya persekutuan dengan Dia, menghormati Dia, menghargai Dia. Di sana kita dapatkan damai sejahtera yang melimpah. Kalau kita hidup di hari-hari terakhir, setan bekerja dengan begitu giat. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk membawa sebanyak-banyaknya pengikut-pengikutnya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu membentengi hidup kita, membangun mezbah. Di sana ada kekuatan yang terus melimpah-limpah. Amin. Pribadi saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara. Kalau suamimu tidak mau bangun mezbah, engkau berdiri bangun mezbah. Kalau orang tuamu tidak mau bangun mezbah, engkau sendiri memulainya bangun mezbah. Kalau istrimu tidak mau bangun mezbah, engkau sendiri yang bangun mezbah. Dan engkau akan melihat cara Allah bekerja ketika engkau bangun mezbah. Haleluya. Selanjutnya kita melihat mezbah yang keempat. Mezbah di Gunung Moria. Ini puncak dari segala-galanya. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan satu-satunya anak yang dia kasihi, Abraham tidak komplain. Abraham tidak berbantah-bantah, tidak bernegosiasi. Tetapi Abraham taat dan percaya bahwa Allah yang menyuruh, dia harus berani melakukannya. Di Gunung Moria ini Abraham telah membuktikan kasihnya yang besar kepada Tuhan dengan mempersembahkan Ishak anaknya. Kasihnya yang besar. Dia sungguh mengasihi Tuhan.
Kalau kita sudah lihat rentetannya, dia menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka apapun yang diminta oleh Tuhan, tidak segan-segan. Tidak segan-segan, tidak bertanya-tanya, tidak berdali-dali. Abraham mengambil keputusan untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya kepada Tuhan. Mezbah harus dibangun. Apapun yang kita punya, kita persembahkan kepada Tuhan. Terkadang orang sulit untuk memberikan segala sesuatu ketika Tuhan meminta. Berbantah berdalil dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan suruh engkau, Tuhan katakan layani Tuhan. Tuhan katakan bikin ini. Tuhan katakan bikin itu. Mari jangan kita suka berbantah-bantah, berbasa-basi, melakukan macam-macam alasan. Tetapi kita berani berkata, saya siap Tuhan. Amin, saudara. Orang yang terus membangun mezbah, dia tidak akan pernah berbantah-bantah dengan Tuhan. Tetapi dia akan taat dan belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Mari terus belajar membangun mezbah. Haleluya. Kita akan belajar selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan mezbah? Apa yang dimaksud dengan mezbah? Yang pertama, mezbah adalah tugu peringatan untuk mengingat perjanjian Tuhan. Mezbah adalah tugu peringatan untuk memperingati perjanjian Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Maka didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Demikian pula disebut dalam Kejadian 12 ayat 7. Setiap kali Abraham mendapatkan janji Tuhan, maka ia membangun mezbah. Ini sebuah peringatan. Ketika dia menerima janji Tuhan, di situ dia membangun mezbah. Saudara, hidup kita selalu diikuti dengan janji-janji Tuhan. Amin. Saudara percaya janji Tuhan masih tetap ada sampai hari ini bagi kita? Janji Tuhan ada terus bagi kita. Dia punya janji itu terlalu banyak. Kalau kita hitung satu-satu, kita tidak akan bisa menyelesaikannya pada detik ini. Janji Tuhan begitu banyak buat kita. Mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Tidak terlepas dari apa yang namanya sindiran. Apa yang namanya olokan. Apa yang namanya tantangan, itu pasti ada. Tetapi ingat baik saudara-saudara, Tuhan selalu berjanji akan terus menguatkan kita. Tuhan akan terus berjanji. Dia menggenapi janjinya dalam hidup kita. Saudara tahu, kalau kita hidup sampai hari ini, kita hidup karena janji-janji Tuhan, bukan apa kata dunia ini bagi kita. Kita hidup karena kita ingat janji Tuhan. Apa yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham. Dan kita adalah keturunan Abraham secara rohani, kita bersyukur. Karena dengan iman percaya kita kepada Kristus, kita mendapatkan bagian yang tidak akan pernah bisa binasa. Yang kita dapatkan hanya ada di dalam Yesus. Janji itu bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita terus ingat kepada Tuhan. Kemanapun kita pergi, ingat bahwa di sana ada Tuhan menyertai kita. Abraham percaya sampai dimanapun. Kalau Tuhan suruh, mungkin kalau Tuhan mau suruh lagi, dia pergi. Dia akan pergi membangun kemah dan di situ selalu ada mezbah. Mezbah akan selalu mengingatkan kita bahwa kita terus beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu setia beribadah kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu siap untuk menerima janji-janji Tuhan. Orang yang punya persekutuan dengan Tuhan adalah orang-orang yang siap untuk menerima janji Tuhan. Oleh sebab itu, terus membangun mezbah. Dalam keluarga saudara, dalam persekutuan saudara, dalam pelayanan saudara. Mari kita terus membangun mezbah kepada Tuhan.
Karena kita tahu janji-janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Amin. Katakan kiri kanan, janji-janji Tuhan tidak pernah meleset. Mungkin janji saudaramu meleset. Dia berjanji, bro nanti kalau beta dapat uang, ale siap beta transfer ya. Datang kamar sudah dapat uang, selupa janji. Itu manusia toh. Nanti kalau saya diberkati, Tuhan kalau saya diberkati hari ini, saya siap untuk bantu gereja, untuk topang pekerjaan Tuhan. Untuk bantu hamba-hamba Tuhan, untuk bantu orang-orang miskin. Tapi kalau mata su menyala lihat uang, su lupa janji. Itu manusia, ya. Manusia selalu lupa janji. Janji tinggal janji, parlente jalan terus. Seberapa banyak yang suka janji tapi parlente jalan terus? Lebih baik jangan janji, tiba-tiba su bantu orang. Amin. Lebih baik jangan janji, tiba-tiba AC 1, AC 2, AC 3, langsung satu lagi, langsung pintu kaca. Baru bisa pasang AC. Haleluya. Beta ada tunggu-tunggu siapa saja yang mau datang bikin pintu kaca. Kalau pintu kaca sudah langsung AC dipasang. Sampai sekarang belum ada kegerakan. Haleluya. Ada yang senyum-senyum ini sebentar. Ibu beta siap. Pintu kaca. Ibu beta pintu kaca di depan juga, nanti yang lain mangkalum ada tergerak di sini. Pintu kaca. Amin. Amin itu pasti sadiki. Beta tahu. Beta tahu lagu lama. Tapi kalau orang yang tidak pernah berjanji, lalu tiba-tiba dia datang, oh itu luar biasa. Daripada punya janji satu kepala, satu keranjang, tidak pernah genapi. Haleluya, ada yang tersenyum-senyum nih. Haleluya, sebentar ini pintu kaca. Sebelum ulang tahun gereja, sudah ada pintu kaca. Amin. Berat-berat ya, gampang-gampang berat. Haleluya. Jadi saudara, ingat, terus bangun mezbah. Haleluya, amin. Kalau bapak pemalas bangun mezbah, ibu ambil alih. Kita ini imamat yang rajani. Kadang-kadang orang selalu bilang begini, ale itu imam. Dia tunjuk imam itu suaminya. Kita ini semua imam. Kamulah imamat bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kita semua adalah imam. Jangan bilang imam itu bapak, bukan. Imam itu kita semua. Ibu, bapak semua kita imam. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi bukan bapak, kita semua ini imam. Belum tentu yang bapak-bapak itu jadi imam yang baik. Syukur-syukur. Masuk ibadah saja itu jari bapak-bapak yang ada. Hampir di semua tempat. Yang banyak itu ibu perempuan. Yang bapak-bapak entah kemana mereka. Tapi saya berharap bapak-bapak di sini sudah semakin setia buat Tuhan Yesus. Amin. Katakan kepada temanmu, bapakmu di sebelahmu, tetap semangat ikut Tuhan Yesus. Yang laki-laki bilang para laki-laki, ibu-ibu tenang sah. Supaya mereka tuh kasih support. Supaya mereka itu semakin setia. Bersemangat. Memberikan motivasi kepada keluarga. Ayo kita bangun mezbah, ayo kita beribadah, ayo kita melayani, ayo kita cari Tuhan. Luar biasa kan? Itu baru bilang imamat yang rajani. Haleluya.
Jangan sampai anak bilang ke bapak, Bapak ini tak tahu ke gereja. Bapak ini cuma tahu cari uang, tapi sen tahu cari Tuhan. Ingat baik, anak pun kata-kata itu akan selalu mengiang-iang dan itu penuh kuasa buat kita. Mama, ibadah dulu. Nanti piba jual itu gampang. Masih ada hari esok. Akan sembusu. Cari Tuhan dulu. Sebab firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah. Ini anak-anak pernah bilang untuk mama dan bapaknya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka yang lain-lain itu Tuhan tambah. Hei anak, kecil ini dia mau ajar mama. Lalu kamu masih mencari, Ale mau makan apa? Bukan begitu mama. Katong bisa kerja. Ingat, Tuhan Allah saja. Waktu ciptakan dunia ini, Tuhan Allah saja beristirahat. Satu hari itu istirahat. Mau ini mama dan bapak kerja sampai selupa diri. Kerja sampai sing urus diri. Kalau lupa diri, sing urus diri. Lalu jawab sendiri. Ingat orang tua. Sekali-kali kita harus pasang telinga untuk anak-anak kita ketika mereka bicara. Terkadang Tuhan bisa bicara lewat anak-anak. Terhadap orang tua yang suka acu tak acu. Acu tahu dengan pelayanan, acu tahu dengan gereja, acu tahu dengan ibadah, acu tahu. Saya sudah lihat anak-anak yang cerdas, beberapa anak-anak yang cerdas ini suka tegur orang tua mereka. Hei bapak, mama setrika pakaian gantung nih, ibadah. Kadang-kadang bapak tuh alasan banyak. Bepun sepatu rusak, bepun baju sembai. Di sini sih ada tuntut baju bagus dengan sepatu bagus. Sandal pun boleh datang di gereja. Kau seobrol pun tidak ada orang yang sindir saudara, tidak ada orang yang menatap saudara dengan mata melotot lalu bilang, Ale pulang sudah, Ale pakai baju gosok oblong. Saya ada kan? Datang saja. Saya paling tidak suka kalau orang suruh orang ke ibadah alasan pakaian, saudara. Alasan pakaian, alasan sepatu. Lalu kalau mau beronda bisa, sepatu kets menyala. Baju kaos mantap, 61, go. Itu sih nggak ada macam-macam. Tapi kalau suruh ibadah, paling susah. Manusia sekarang ini kalau kita suruh ibadah, saudara-saudara. Kadang-kadang hati saya ini untuk beta sendiri ya. Kalau suruh bilang ibadah saja. Ibadah itu susah apanya? Saudara. Saya ini selalu WA kalau tidak datang gereja. Ayo ibadah. Apalagi 1-2 kali 2 minggu saya datang. Alepi mana? Ibadah dulu. Ibadah itu penting, saudara-saudara. Amin. Ibadah itu penting. Nanti baru kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya. Oke, itu yang pertama dulu ya. Saya akan cepat. Kemudian yang berikut. Mezbah berbicara tentang tempat persekutuan dengan Tuhan. Saya sudah singgung banyak tadi. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel dekat sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Mezbah adalah tempat yang dibangun oleh Abraham untuk memanggil nama Tuhan. Setiap ia membangun mezbah, Abraham mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Imannya dikuatkan, ia mengalami persekutuan dengan Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Semakin kita sering membangun persekutuan dengan Tuhan, maka iman kita semakin dikuatkan. Haleluya. Jadi kalau iman mau kuat, terus bangun mezbah. Bangun mezbah.
bangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau berbicara persekutuan dengan Tuhan, berarti kita berbicara tentang hubungan kita. Kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita harus tidak terkoneksi. Tetapi kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Ketika siang hari engkau bekerja, malam hari sebelum istirahat, tetap kita terkoneksi dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ingat ini baik. Jangan kita merasa kita masih kuat. Kita masih punya kemampuan. Ya, kita masih bisa bekerja itu, masih bisa bekerja ini. Lalu kita tidak perlu Tuhan. Mari kita terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Amin. Jangan terus bekerja lalu pikir ini kekuatan beta sendiri. Kekuatan kita manusia terbatas. Tetapi carilah Tuhan, kekuatannya yang tidak pernah terbatas. Amin. Cari Tuhan. Bangun persekutuan dengan Dia. Kapanpun. Di saat engkau ada dalam masalah, bangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun mezbah. Di saat engkau ada dalam kesulitan, bangun mezbah. Di saat engkau mungkin sementara mengalami sakit, bangun mezbah. Di saat mungkin engkau sementara mengalami situasi-situasi yang tidak baik, bangun mezbah. Saudara tahu Abraham itu dia sampai bisa dikatakan seorang yang beriman, sungguh-sungguh beriman dan taat kepada Tuhan. Itu dia sudah melewati berbagai proses dari Tuhan yang luar biasa. Keteguhan hatinya, keyakinannya teguh kepada Tuhan. Karena Abraham tahu, ya, dia tidak bisa terlepas dari Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan harus terus ada. Jangan sampai kita bangun persekutuan hanya karena gara-gara kalau kita ada sesuatu baru kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Tetap bangun mezbah. Amin. Tetap bangun mezbah. Setiap waktu, setiap saat, keadaan apapun saudara, bangun mezbah. Di sana saudara akan dapatkan kekuatan baru. Iman kita akan semakin teguh. Iman kita semakin kuat kalau kita terus bangun mezbah. Sebab kita tidak bisa berjalan dengan kemampuan dan kekuatan kita. Katakan kiri kanan, engkau tidak bisa berjalan dengan kekuatan dan kemampuanmu. Katakan, saya bisa berjalan dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa berjalan dengan kemampuan sendiri. Perlu Tuhan. Lalu kalau kamu perlu Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan, kamu bisa bilang begini kepada diri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Orang yang bisa berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus adalah orang-orang yang selalu membangun mezbah. Amin. Orang-orang yang selalu membangun mezbah. Orang yang tidak pernah membangun mezbah, ketika segala perkara datang, akhirnya gantung diri, akhirnya bunuh diri, akhirnya cari jalan pintas. Itu orang yang tidak pernah bangun mezbah. Tetapi orang yang selalu bangun mezbah, dia tidak akan pernah putus asa. Amin. Tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah. Siapa saja bisa kecewakan kita, saudara. Mungkin orang-orang yang paling dekat dengan kita bisa kecewakan kita. Tetapi ingat baik bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tetap ingat pujian tadi. Kita punya Tuhan, kita punya Yesus. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan Tuhan. Tetapi pegang Tuhan terus, berjalan bersama dengan Dia. Kemudian yang berikut. Mezbah berbicara tentang tempat pengorbanan atau persembahan korban. Atau tempat mempersembahkan korban. Ini sudah dilakukan ketika Nuh, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 8 ayat 20. Nuh juga pernah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung-burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Abraham membangun mezbah terinspirasi dari Nuh sebagai nenek moyangnya. Tuhan berkenan akan korban bakaran yang dipersembahkan di atas mezbah, bukan di tempat lain. Bawa persembahan, letakkan persembahan saudara di atas mezbah. Apa yang bisa saudara persembahkan kepada Tuhan? Hidupmu. Bawa di mezbah Tuhan, persembahkan hidup saudara. Tuhan tidak pernah minta-minta lain saudara. Tuhan hanya minta hidup kita.
Oleh karena kemurahan Allah aku minta kepadamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ada ibadah kita yang sejati. Persembahkan hidup, saudara. Kalau bilang uang, harta itu nomor yang lain-lain. Tapi Tuhan mau mempersembahkan hidup kita. Kadang-kadang orang berpikir begini, tidak perlu saya ke gereja. Tidak perlu saya beribadah. Tidak perlu saya ada di komunitas persekutuan. Tidak perlu. Saya hanya kirim uang saja ke gereja. Saudara mau tipu Tuhan dengan uang saudara. Lalu main kirim-kirim uang. Ini uang beta ya. Ini beta punya persembahan. Ini beta punya persepuluhan. Ini uang. Saudara, Allah kita di surga Allah yang kaya. Yang dia mau hidup kita. Jangan sogok-sogok Tuhan dengan uang. Tidak usah ke gereja. Saya cari duit saja, nanti saya store ke gereja. Kalau jadi pendeta yang mata menyala dengan uang, oh, bagus, enak, betul. Lebih suka lah. Daripada Ale ada dalam gereja bikin otak pusing, Ale kirim uang saja kan. Tapi itu tidak diminta. Yang kami inginkan kehadiran saudara. Hidup saudara serahkan kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Itu lebih dari segala-galanya. Bukan uang, bukan harta. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua orang bisa cari. Harta, uang semua bisa cari. Tetapi ingat hidup kita berharga di mata Tuhan. Hidup ini berharga. Hidup berharga, persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Mau persembahkan kepada dunia, bersenang-senang dengan dunia. Nanti sudah mau mati, napas sudah di ujung hidung. Baru minta Tuhan, tolong beta. Tuhan bilang begini, ambil Ale uang-uang itulah, uang-uang tolong Ale. Banyak orang Kristen prioritaskan segala sesuatu yang dari dunia. Cinta dunia, cinta uang, cinta harta. Tapi dia tidak pernah mengasihi Tuhan. Tanpa dia sadar, semua yang dia dapat itu berasal dari Tuhan. Ingat ini baik, saudara. Tidak, itu kan beta kerja, beta punya bagian, beta punya upah, beta kerja, beta dapat. Ya memang betul, saudara kerja, saudara pasti dapat. Tetapi ingat baik, semua yang saudara dapat itu berasal dari Tuhan. Jadi jangan kita sombong. Amankan anak-anak yang suka beribut cepat di belakang. Amankan, bukan pukul. Coba satu guru sekolah minggu bantu dia, bantu. Guru sekolah minggu jangan lihat dengar anak-anak beribut sudah tidak pernah bertindak. Saudara, kita menghargai Tuhan. Kita bicara, saya harus saudara jangan seperti apa ya. Kita ini bicara di sini, kita ini punya tenaga keluar, kita punya semuanya. Hargai orang berbicara. Anak-anak tetap bawa ke gereja, ingat itu baik. Dia mau bikin apa, anak-anak tetap dibawa ke gereja. Tapi orang tua harus bisa amankan ketika anak-anak mulai rewel. Ingat ini baik. Jangan mengusik ketenangan orang lain. Jangan mengganggu ketenangan orang lain. Terus bangun mezbah. Jangan kita anggap biasa-biasa. Kalau kita tidak mau belajar untuk berubah, saudara, nanti lihat saja. Belajar berubah. Saudara ada di sini. Kita semua ada di sini, kita mau direparasi oleh Tuhan.
Karena kita masih manusia berdosa. Tuhan mau mengubah kita. Tuhan mau membuat kita menjadi orang-orang yang berharga, orang-orang yang berarti, orang-orang yang berfungsi. Lalu kalau kita tidak menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, tidak membangun persekutuan dengan Dia, kita tidak pernah membangun mezbah dengan Tuhan, apa yang akan terjadi dengan kita? Jangan kita main-main. Keadaan dunia ini sudah semakin sulit, saudara. Ini semakin memicu orang-orang Kristen, bukan memicu, memacu orang-orang Kristen, orang-orang percaya, supaya kita semakin bersungguh-sungguh. Jangan kita anggap kekristenan itu hanya biasa-biasa. Yang penting saya masuk keluar gereja. Saudara, kita ada di dalam komunitas ini membangun persekutuan dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita ini lebih terarah. Orang selalu membangun mezbah, hidupnya pasti terarah. Hidupnya pasti terarah. Tapi orang yang tidak pernah bangun mezbah, hidupnya pasti akan kacau balau. Garis bawahi apa yang beta bilang hari ini. Karena jauh dari Tuhan. Orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan membangun mezbah, hidupnya pasti terarah. Rumah tangganya terarah. Hidupnya terarah. Semua yang dia lakukan terarah. Karena Tuhan yang memimpin. Amin. Saudara ada di dunia sekuler. Hidup saudara terarah. Pekerjaan saudara terarah. Pemimpin saudara mengangkat jempol buat saudara. Karena apa yang saudara kerjakan terarah. Itu karena apa? Saudara membangun mezbah. Membangun mezbah, mempersembahkan korban, pujian kita kepada Tuhan, mempersembahkan penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Itu adalah korban. Kita dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Kita dipanggil untuk menjadi penyembah Allah, bukan menjadi penyembah dunia. Ingat ini baik, saudara. Kita dipanggil menjadi penyembah-penyembah Allah. Sebab dia pusat penyembahan kita. Amin. Dia pusat. Bukan dunia. Apa-apa sedikit lari dunia. Apa-apa sedikit lari dunia. Kita semua terarah kepada Tuhan. Terarah kepada Tuhan. Terus membangun mezbah. Orang tua, bapak keluarga, ibu rumah tangga. Oma, opa. Semua kita di sini. Anak-anak. Pelayan-pelayan. Semua kita bangun mezbah. Kalau hari-hari ini engkau mulai redup, engkau mulai malas, acuh tak acuh dengan segala sesuatu. Mari saudara berubah. Berubah. Bangun mezbah terus kalau engkau mau melihat sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Bangun mezbah. Bangun mezbah bukan berarti kita tidak mendapat tantangan atau apapun. Tetap ada, itu ada. Tetapi kita akan kuat untuk menghadapi semua. Amin. Selama kita masih berpijak menjadi perantau di dunia ini, kita selalu diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan. Tetapi ingat baik, bahwa semua itu tidak akan bisa melampaui kekuatan kita. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tim worship ada di depan. Ingat baik, membangun mezbah berarti berbicara tentang ibadah kita kepada Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab firman Allah berkata. Firman Allah berkata. Di dalam pertama Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Ayat yang terakhir. Pertama Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Janganlah percaya kepada dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Tetapi latihlah dirimu beribadah. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Bukan saja untuk engkau hidup hari ini. Tetapi untuk hidup yang akan datang. Mari kita terus membangun mezbah. Apapun situasi hidup saudara hari ini. Terus bangun mezbah. Semoga